Jadi yang hilang itu kalau menurut saya yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya pribadi ya. Nah di situ terjadi pengembalian ketuhanan itu kepada kelompok agama yang kemudian direduksi oleh kelompok minoritas yang mengklaim mayoritas. Yang mengklaim mayoritas. Saya maksud begini, saya mohon maaf yang saya maksud gini. Muslim ini kan mayoritas. Nah dari mayoritas itu yang mayoritas beneran kan sebenarnya NU Muhammadiyah. Nah, tapi ada kelompok-kelompok yang menginginkan beda dengan Muhammadiyah dan NU karena Muhammadiyah NU itu pendukung Pancasila. Mereka ini ingin melawan Pancasila, tapi mengklaim diri sebagai mayoritas. Karena Muhammadiyah NU itu pendukung Pancasila, mereka ini ingin melawan Pancasila. Mereka ini ingin melawan Pancasila, tapi mengklaim diri sebagai mayoritas. Sebagai muslim itu mayoritas gitu maksudnya. Padahal mereka ini kan minoritas. Ya, gitu. Contoh sederhana ya misalnya mohon maaf saya kasus istimewa ulama itu. Ketika ya mereka berusaha untuk mencari cawapres. Itu kan ada istimewa ulama. Ya ulama mereka ini ulama minoritas atau mayoritas? Kan minoritas. Karena ulama itu kalau ada di Indonesia, kalau 3 lembaga yang resmi itu ya Muhammadiyah, NU dan MUI. Nah, akhirnya apa? Mereka memasang diri sebagai mayoritas di situ. Akhirnya apa coba? Setelah terakhir ngomongnya nggak mau ngajak lagi, nggak usah ngajak politisi kan terakhir ngomong mereka begitu. Hah? Ya kalau karena ditinggal. Nah, ditinggal lah. Kalau bahasa guyonnya kan gini, politisi kok mau dikadalin ya? Gitu loh. Ini contoh karena ada orang minoritas yang mengklaim mayoritas. Padahal dia minoritas di kalangan mayoritas itu. Nah, karena terhalang oleh tadi ya mayoritas tadi mengambil tindakan-tindakan sendiri. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi saya ulang, kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler, bukan ini yang saya tidak setuju itu. Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Kalau kelahi suku itu cuma orang misalnya orang Papua kelahi sama orang Jogja itu udah jauh-jauh acaranya cuma di situ doang ya. Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Wahai kamu orang beriman, wajib kamu menepati kesepakatan. Kesepakatan kita, negara kita NKRI, dasar negara kita Undang-Undang Dasar 45, falsafah negara kita Pancasila, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini kesepakatan. Maka disebutlah Indonesia ini Darul Ahdi Wasyahadah, kampung atau negara dengan berdiri dengan kesepakatan dan persaksian daripada bangsa Indonesia. Yang jelas orang Islam punya saham 230 juta di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia. Maka tidaklah bijak, bahkan terlalu berbahaya ketika mengadu domba atau membenturkan antara Pancasila dengan agama. Pancasila bagi orang Islam sudah final. Tidak ada masalah dengan agama. Tidak ada mempertentangkan Pancasila dengan agama. Sebab agama itu dinul hayah, cara hidup orang Islam sampai ke hari kiamat. Sedangkan Pancasila adalah falsafah negara yang diambil dari intisari agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, wa ilahukum ilahu wahid. Ini perintah Allah di Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Bagaimana mungkin orang Islam mengkhianati atau tidak menerima kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah mewajibkan kamu berbuat adil dan ihsan. Tidak mungkin orang Islam yang ngerti agamanya
menolak keadilan, tidak mungkin. Kemudian persatuan Indonesia, persatuan Indonesia ini udah jelas ayat Quran, kanan nas ummatan wahidah, manusia itu umat yang satu. Kita ini orang Indonesia, satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Berapa bahasa Arab situ? Rakyat bahasa Arab, dipimpin oleh hikmat bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr, dalam setiap urusanmu kamu mesti bermusyawarah. Taatilah wakil-wakilmu, taatilah pemimpinmu. Alaikum bil jamaah, dan kamu mesti dalam satu ikatan jemaah persatuan. Ini ada di Quran. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang membawa kata adil ke dalam negara Indonesia ini adalah kaum muslimin. Sebab tidak ada padanan kata adil dalam bahasa Indonesia. Orang Jawa menyebut adil, adil. Orang Batak menyebut adil, adil. Orang Aceh menyebut adil, adil. Orang Melayu menyebut kata adil, adil. Orang Sunda menyebut kata adil, adil. Orang Papua menyebut kata adil, adil. Dari 700-an bahasa daerah Indonesia, tidak ada satu kata pun yang sama artinya padanan dengan adil. Artinya Indonesia, negara Nusantara, tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang membawa adil itu ke Indonesia. Oleh karena itu tidak usah diragukan komitmen bangsa Indonesia yang beragama untuk tetap setia kepada NKRI dan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada satu dua orang oknum yang pernyataannya meleset atau melenceng, ya diperbaiki oknum, jangan bawa-bawa agama. Pernyataan mengatakan agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila, ini sangat berbahaya. Seolah-olah agama ini memang memusuhi Pancasila. Enggak merdeka Indonesia kalau orang beragama. Yang ada di Indonesia enggak mendukung kemerdekaan. Indonesia tidak akan berdiri selama 74 tahun ini kalau orang beragama tidak mendukung negara kesatuan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan berfalsafahkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, nggak akan berdiri. Sebab di Indonesia ini hampir 100% orang beragama. Tidak ada orang ateis di sini. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Pertama, jangan pertentangkan agama dengan Pancasila. Mengatakan agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila, itu konsekuensinya sangat bahaya. Kalau nanti dikatakan kalau agama musuh terbesar bagi Pancasila, terus yang mana yang harus dibuang? Agamanya dibuang, Pancasilanya diambil, atau Pancasilanya dibuang, agamanya diambil? Sebab agama musuh terbesar Pancasila. Kalau Pancasila dipertahankan, agama dibuang. Kalau agama dipertahankan, Pancasila dibuang. Ini kan sangat berbahaya pernyataan seperti ini. Saya protes keras kepada Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Yogyakarta, yang sekarang diangkat jadi ketua BPIP. Saya minta Presiden Jokowi pecat ini orang. Ini pemecah belah bangsa. Ngeles sana ngeles ini bohong. Memang dia nggak suka dengan Islam. Dia meloloskan disertasi Dr. Abdul Aziz yang mengatakan hubungan seks di luar nikah bukan zina, dianggap milkul yamin. Dia yang mempertahankan, yang meloloskan disertasi doktor itu. Orang begini ini pemecah belah agama, pemecah belah bangsa. Tidak layak ini diangkat dengan digaji pakai uang rakyat sampai 100 juta. Pernyataannya mengadu domba antara agama dengan Pancasila. Dan terakhir tentang BPIP. Saya pernah bicara dengan anggota BPIP. Hati ke hati. Saya tanya, untuk apa BPIP dibuat? Gajinya itu sebulan 1 miliar, belum lagi pengeluaran staf ahli, belum lagi bayar kantor dan lain-lain. Apa kata orang tua yang saya tanya anggota BPIP ini? Dia katakan ini ide Presiden Jokowi. Targetnya adalah membuat garis-garis besar haluan negara, GBHN, yang semenjak reformasi telah dibuang, nggak ada lagi. Sehingga Pak Jokowi kepingin Presiden dan Wakil Presiden ke depan bekerja itu ada target, ada tujuan, ada garis-garis panduannya, nggak asal-asalan kerja. Tidak punya target, nggak enak. Maka beliau meminta BPIP membuat GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini tugas utama BPIP dari Pak Jokowi, dan tujuan utama dibentuknya BPIP. Ketua Dewan Pengarahnya Ibu Megawati, orang yang berpengalaman jadi presiden, yang diharapkan bisa menghasilkan garis-garis besar haluan negara untuk menjadi panduan bagi presiden dan wakil presiden ke depan. Kenyataannya sudah 2 tahun BPIP berdiri,
GBHN nggak ada. Menghabiskan uang negara. Kalau saya katakan, kalau target tidak terpenuhi, BPIP bubar saja. Ngapain dibayar untuk membuat GBHN yang nggak ada? Makan gratis saja, dapat tunjangan gratis saja, rakyat yang menanggung menderita. Ini pesan saya lah kepada Pak Jokowi. Ingat, ide Bapak ini membuat GBHN. Beri target dong. 6 bulan GBHN nggak selesai, bubarkan BPIP. Demi rakyat. Demikian saja saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Kita berharap jangan benturkan agama dengan Pancasila. Jadilah NKRI abadi sampai hari kiamat. Menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.